Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 787. Karena kecepatan tinggi dari palu tempa pasangannya, perak berat dilindungi oleh bayangan palu. Saat ini, Tang Wulin tidak merasa seperti pandai besi tetapi lebih seperti pengukir. Dia tampaknya sedang mengukir potongan logam itu dengan hati-hati. Kontrolnya yang tepat menjadi lebih mudah karena ia terbiasa dengan materi. Keterampilan penempaan Tang Wulin sudah mencapai tingkat yang datang dari dalam hatinya. Agar sepotong logam langka benar-benar menampilkan semua karakteristik khusus dan bahkan memungkinkannya ditingkatkan, itu harus dihidupkan kembali. Untuk ini, karakteristik aslinya harus dijaga agar tidak rusak. Metode penempaan yang lama semuanya ditujukan untuk menghilangkan kotoran dan memperbaiki logam. Namun, Tang Wulin merasa bahwa semua logam itu hidup dalam kenyataan. Mereka bahkan hidup sebelum mereka divitalisasi melalui penempaan roh. Setiap potongan logam memiliki bentuk fisiknya, dan memalu dengan keras selama proses pemurnian pengotor akan merusak struktur bagian dalamnya. Meskipun segala macam metode akan dilakukan kemudian untuk membuatnya kuat, kebenarannya adalah bahwa hasilnya tidak akan disempurnakan dengan sempurna dalam bentuk akhirnya. Dengan demikian, orang perlu memperbaiki sepotong logam langka dengan hati-hati dan dengan sangat hati-hati dan presisi dari awal untuk menempa dengan baik. Sebagai contoh, seseorang dapat dengan paksa mengeluarkan pengotor dari meridian tubuh manusia, tetapi kekuatan yang berlebihan dari kekuatan mungkin dapat merusak meridian. Namun, jika seseorang menggunakan metode lembut untuk mengusir pengotor sedikit demi sedikit dan kemudian membasuhnya dengan darah murni, pengotor akan dihapus dan meridian akan dibersihkan sementara tubuh seseorang masih sempurna dan sempurna. Metode penempaan Tang Wulin berbeda dari masa lalu. Dia akan mengendalikan palu heavy silver yang dipalsukan dengan sangat hati-hati selama proses penempaan untuk secara hati-hati memperbaiki heavy silver. Selain itu, dia memasukkan sedikit aura garis keturunannya ke dalam silver berat dengan setiap ketukan, sehingga sepotong heavy silver bisa merasakan auranya lebih baik. Dengan kekuatannya saat ini, perak berat akan segera berubah menjadi lembaran logam jika dia menyerang dengan kekuatan penuh. Palu perak berat yang ditempa oleh rohnya mungkin bahkan tidak bisa menahan kekuatannya. Ini adalah alasan penting mengapa dia berhati-hati selama proses penempaan. Saat ini, ia benar-benar tenggelam dalam pengalaman itu. Dia seharusnya menyelesaikan penyempurnaan 100 dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi dia melipat tigakan waktu untuk menyelesaikan penyempurnaan. Orang akan menemukan bahwa perak berat dimurnikan menggunakan metode Tang Wulin melalui pengukuran teliti sama 100 refined, tetapi ukurannya sebenarnya sedikit lebih besar daripada perbaikan biasa. Dengan kata lain, perbaikan biasa juga akan menambahkan beberapa kualitas lain pada logam, tetapi dia tidak melakukannya. Mu Chen menyaksikan setiap gerakan Tang Wulin dengan tatapan terbakar. Matanya dipenuhi rasa terima kasih. Metode memalu Tang Wulin saat ini tidak diajarkan olehnya atau oleh Feng Wuyu. Itu adalah metode memalu sendiri yang telah ia ciptakan. Palu angin Tang Sex Disorder memecah sangat mengesankan, tapi itu sangat agresif sehingga pukulan terhadap logam itu sendiri terlalu kuat. Meskipun itu akan menempa dengan baik, itu akan sangat sulit untuk memajukan logam yang ditempa bahkan pada satu tingkat. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin telah menemukan jalur penempaan yang tepat untuknya. Apalagi dia maju dengan langkah mantap. Butuh 1 jam penuh ketika tiba-tiba, aliran cahaya perak menyilaukan muncul. Ruangan penempaan itu bahkan bergema dengan raungan naga yang berbeda tepat ketika cahaya perak itu muncul. Aliran cahaya perak melonjak ke atas seperti naga. Itu adalah 1000 dimurnikan dengan roh. Namun 1000 logam biasa dengan roh yang mampu muncul setinggi 5 kaki sudah agak luar biasa, tetapi cahaya perak Tang Wulin berhasil naik hingga lebih dari 10 kaki. Itu naik tegak dan bahkan bergoyang seirama dengan naga perak yang terbang di angin. Musi membelalakkan matanya. Dia adalah pandai besi peringkat 6, tetapi dia bisa memastikan bahwa dia benar-benar tidak mampu melakukan apa yang baru saja dilakukan Tang Wulin. Kesempurnaan. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ya, Tang Wulin sudah menyelesaikan penyempurnaan ribuan ekstrim perak berat. Dia berada di puncak dari apa yang bisa dilakukan dengan sepotong proses Tousan Refined logam. Nevermind Musi, bahkan Mu Chen sendiri tidak yakin bahwa ia mampu melakukan ini. Mungkin pengrajin Santo Zen Hua bisa melakukannya. Menempa kekuatan yang dibutuhkan,
tetapi dengan tenaga yang lebih kuat, itu kurang mudah untuk melakukan kontrol. Mu Chen tidak pernah mungkin bisa mengandalkan kekuatan pergelangan tangannya untuk menempa seperti Tang Wulin karena kekuatannya tidak memadai. Jika dia menggunakan kekuatan jiwanya maka itu akan mempengaruhi kendalinya. Kekuatan fisik jauh lebih mudah dikendalikan dibandingkan. Namun, jelas bahwa Tang Wulin mampu melakukannya karena kekuatannya melebihi 10.000 kilogram, sehingga kekuatan pergelangan tangannya pun luar biasa. Dia bahkan belum menggunakan 1 ons pun kekuatan jiwanya sejak dia mulai menempa sampai sekarang. Dia hanya menggunakan sedikit dari kekuatan garis keturunannya dan terutama mengandalkan kekuatan fisik murni. Baru saat itulah dia mampu menempa sepotong perak berat dengan hati-hati dan presisi. Tang Wulin menghela napas dalam-dalam saat sepasang palu heavy silver menyebar ke sisi tubuhnya disertai dengan cahaya perak yang melesat ke atas. Matanya juga bersinar terang. Palu perak yang berat di tangannya melengkung di udara, dan palu itu mengayun ke depan tanpa menunggu cahaya perak turun. Sudah ada pola moir halus dan padat di atas sepotong heavy silver. Pola itu memancarkan cahaya menyilaukan dengan cincin cahaya yang beredar. Seolah-olah itu sudah berubah menjadi jenis logam lain. Tang Wulin tidak lagi hanya menggunakan kekuatan pergelangan tangannya. Struktur bagian dalam dari heavy silver sudah sepenuhnya disempurnakan melalui Tousan Refined dengan proses penyempurnaan spirit dan berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Akhirnya cukup kuat untuk menahan kekuatan Tang Wulin sekarang. Matanya cerah saat dunia rohaninya benar-benar terbuka. Kekuatan spiritual Tang Wulin mulai melonjak seperti segerombolan lebah dan dengan lembut dimasukkan ke dalam perak berat melalui sepasang palu tempa. Kekuatan spiritual dan esensi darahnya bergabung bersama. Telinga Mu Chen bergerak karena dia bisa dengan jelas mendengar raungan naga lembut setiap kali Tang Wulin mengetuk silver berat. Pola moir pada permukaannya juga akan sedikit bergeser. Kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritualnya meresap ke dalam perak berat. Tang Wulin memulai bagian terpenting dalam penempaan roh yang dikenal sebagai pencerahan kehidupan. Perbedaan terbesar antara penempaan roh dan Tousan Refined adalah kecerdasan spiritualnya. Tidak ada keraguan bahwa tingkat kecerdasan spiritual logam langka menentukan nilainya. Kebanyakan pandai besi peringkat 5 hingga peringkat 6 tidak memiliki cara untuk memastikan bahwa mereka dapat menyelesaikan semangat penempaan setiap kali mereka menempa. Namun Tang Wulin dan bahkan Musi bisa melakukannya karena mereka adalah pandai besi peringkat 6 terbaik. Gol mereka jauh melampaui peringkat ke-6. Namun, Musi bisa merasakan bahwa penempaan semangat Tang Wulin benar-benar berbeda dari miliknya. Metode pemanggilannya lebih komprehensif daripada miliknya. Kekuatan jiwanya diresapi pada tingkat yang normal, tetapi ia tampaknya melepaskan banyak kekuatan spiritual dan sesuatu yang tidak jelas. Raungan naga adalah buktinya. Dalam keadaan normal, seharusnya tidak ada suara aneh yang datang dari logam pada tahap ini. Ini hanya bisa berarti satu hal. Itu karena Tang Wulin telah menambahkan keterampilannya sendiri selama proses penempaan. Tang Wulin mengayunkan palu heavy silver yang ditempa rohnya dengan sangat mantap. Itu tidak lagi dekstensif seperti sebelumnya, tetapi juga tidak tampak seberat itu. Itu seperti palu biasa yang mengetuk heavy silver berulang kali. Pola moir pada heavy silver berangsur-angsur berubah dari halus menjadi melengkung. Itu mulai berfluktuasi berirama dengan cincin cahaya setelah infus kekuatan jiwa Tang Wulin. Jadi sudah mulai memiliki kecerdasan spiritual. Itu terlalu cepat. Dibandingkan dengan kecepatan lambat dari 100 Refined dan Tousan Refined sebelumnya, kecepatan Tang Wulin dalam penempaan semangat begitu cepat sehingga mulut Musi ternganga kaget. Dia membutuhkan setidaknya 1 jam untuk menyelesaikan proses penempaan roh dengan logam langka yang paling biasa, karena itu sama sekali bukan tugas yang mudah untuk vitalitas logam langka. Di sisi lain, meskipun Tang Wulin belum menyelesaikan semangat penempaannya saat ini, penampilan kecerdasan spiritual pada logam menandakan bahwa penempaan roh akan segera selesai. Bab 788, Resonansi Perbaikan Jiwa. Itu terlalu cepat. Totalnya hanya 5 menit. Di samping dirinya, sejauh yang diketahui Musi, bahkan pandai besi tua yang telah bertahan di ranah peringkat 6 selama beberapa dekade tidak dapat menyelesaikan spirit refinement dalam periode sesingkat ini. Antara Spirit Forging dan Soul Refinement, ada jurang yang luas. Pandai besi yang tak terhitung jumlahnya telah bingung dengan tahap itu. Jika ini bukan masalahnya, maka tidak akan ada begitu sedikit pengrajin santo. Namun,
Bahkan Mu Chen tidak bisa menyelesaikan Spirit Refinement dalam 5 menit. Tidak mungkin dia bisa menyelesaikannya secepat itu. Tang Wulin punya. Mungkinkah ini efek yang ditimbulkan oleh Tousan Refinement yang ekstrim? Pada saat itu, Musi sepenuhnya melupakan perasaannya yang rumit untuk Tang Wulin. Dia benar-benar asyik dengan penempaan Tang Wulin. Berdengung. Pada saat itu, balok Heavy Silver mengeluarkan sedikit gebrakan. Tak lama setelah itu, perak sedikit bergetar. Pola awan di atasnya tampaknya telah hidup kembali ketika mereka mengalir dan berubah. Mereka samar-samar membentuk bentuk naga. Raungan naga lembut sebelum ini langsung terlihat. Emosi bersorak dan gembira muncul dalam dirinya. Itu sukses. Spirit Refinement selesai. 7 menit. Dari Tousan Refined with Spirit hingga melengkapi Spirit Refinement, Tang Wulin hanya menggunakan 7 menit. Kali ini, bahkan mata Mu Chen melotot. Dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Dari penempaan Tang Wulin, ia telah memperoleh pemahaman. Untuk Saint Craftsman, pencerahan seperti ini sangat penting. Awalnya, Mu Chen berpikir bahwa sudah tidak mungkin baginya untuk mencapai jajaran pengrajin surgawi di masa hidupnya. Namun, dalam sekejap tadi, dia tiba-tiba merasa bahwa ada sedikit peluang baginya untuk berhasil. Tampak jelas dari ini betapa besar dampak penempaan Tang Wulin terhadapnya. Tang Wulin berhenti lagi. Ada senyum tipis di wajahnya. Dia sepertinya mendengarkan sorakan gembira dari Silver berat. Itu seperti kehidupan bayi yang baru lahir yang dipertontonkan kepada ayahnya sendiri. Pada saat berikutnya, aura tubuh Tang Wulin berubah sangat. Gelombang esensi darah yang kuat meledak. Sisik berbentuk berlian muncul di kulitnya yang membuatnya tampak tangguh dan tangguh. Hanya kulit di leher dan lengannya yang bisa dilihat. Sisik-sisik itu padat di leher Tang Wulin sampai ke rahang bawahnya. Lengannya sudah sepenuhnya ditutupi sisik emas, tetapi cakar naga emas tidak muncul. Meski begitu, gelombang esensi darah yang kuat masih mengejutkan Mu Chen dan Musi. Tekanan kuat dari garis keturunannya Mi jiwa bela diri Musi sampai dilepaskan. Lingkaran cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya. Meskipun Mu Chen tidak terpengaruh sejauh itu, dia masih dikejutkan oleh kejutan itu. Aura ini, mereka telah merasakan gelombang esensi darah Tang Wulin jauh sebelum ini, tetapi mereka tidak pernah merasakannya dengan kuat. Bagaimana auranya bisa begitu kuat? Selain itu, mereka juga melihat, dengan takjub, bahwa 4 cincin jiwa emas bangkit dari bawah kaki Tang Wulin. Terakhir kali Musi melihat cincin jiwa esensi darah Tang Wulin, dia hanya punya 2. Tang Wu mengulurkan tangannya dan sedikit gemetar. Gelombang esensi darah dari seluruh tubuhnya segera menjadi lebih padat. Dia diselimuti oleh kabut keemasan, dan matanya berubah keemasan. Blok Heavy Silver tampaknya telah merasakan gelombang esensi darah Tang Wulin juga. Sorak-sorai gembira awalnya tampaknya telah berubah menjadi rasa ingin tahu. Pada saat ini, palu perak berat spirit tempat Tang Wulin bergerak. Ketika dia mengaktifkannya kali ini, palu perak beratnya sudah diwarnai emas oleh kekuatan esensi darahnya. Palu itu jatuh dengan berani. Mereka tidak lagi ringan dan cekatan seperti sebelumnya, mereka sekarang sangat berat. Dengan setiap pukulan palu, bahkan tubuh pandai besi sendiri sedikit bergetar. Suara ledakan yang dalam terdengar seolah-olah bola meriam jiwa yang tetap menyala. Spirit Silver Refined Heavy Silver akan mengeluarkan erangan yang terdengar seperti rengekan setiap kali dipukul oleh palu. Tampaknya merasakan rasa sakit dan sukacita pada saat yang sama. Musi melihat, yang mengejutkannya, bahwa blok Heavy Silver berwarna emas secara instan dengan setiap serangan dari palu Tang Wulin. Meskipun warnanya memudar sama cepatnya, dia tidak ragu bahwa itu secara bertahap dipengaruhi oleh Spirit Silver Forget Heavy Silver Hammers milik Tang Wulin. Perbedaan terbesar antara penempaan roh dan penempaan jiwa adalah bahwa penempaan roh memberi kehidupan sedangkan penempaan jiwa memberikan warisan pandai besi sendiri ke logam. Itu seperti turunnya jiwa seseorang. Oleh karena itu, ketika seseorang masih di jajaran master baju perang 1 atau 2 kata, lebih baik memiliki subprofesi sebagai pembuat mesya. Ini karena seseorang akan mampu membuat mesya yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu yang lebih baik dari diri sendiri. Namun, pada jajaran master armor pertempuran 3 kata atau lebih tinggi, logam yang ditempa oleh pandai besi menjadi faktor yang paling penting. Ini karena soul refinement. Jika seseorang itu sendiri adalah Saint Craftsman,
maka logam yang ditempa sudah akan dilengkapi dengan kekuatan jiwanya sendiri, memiliki jiwa bela diri dan bahkan karakteristik khusus hidupnya. Secara alami, ia memiliki kompatibilitas tertinggi dengan orang tersebut. Faktor ini bahkan lebih penting daripada sirkuit inti. Sayangnya, subprofesi pandai besi adalah yang paling sulit untuk dipupuk di antara semua subprofesi. Hanya ada selusin Saint Craftsman di seluruh benua Douluo. Adapun pengrajin surgawi, hanya ada Zhenhua. Tampak jelas betapa sulitnya berkultivasi di subprofesi ini. Saat ini, Tang Wulin tidak diragukan lagi memulai proses kemajuan menjadi peningkatan jiwa dari penempaan roh. Dia menanamkan aura garis keturunannya ke blok Heavy Silver dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, ia juga menanamkannya dengan jiwanya sendiri dan auranya sendiri. Soul Refinement tidak hanya menempa logam dari luar. Itu juga menempa logam dari dalam keluar. Pandai besi akan menanamkan aura, kekuatan jiwa, dan kekuatan spiritualnya sendiri ke interior logam. Melalui hubungan antara pandai besi dan logam itu sendiri, pandai besi akan menempa logam dari dalam hingga batas tertentu. Kombinasi penempaan dari luar dan dalam menghasilkan sifat khusus dari logam yang sepenuhnya dibawa keluar. Kemudian, itu akan direndam dengan energi spiritual sendiri. Ada pepatah yang menyatakan bahwa Soul Refined Metal adalah tubuh terbelah dari Saint Craftsman. Meskipun pepatah ini sedikit dilebih-lebihkan, masih ada kebenaran di dalamnya. Spirit Forging dapat melengkapi logam dengan kecerdasan unik yang akan menimbulkan beberapa efek khusus yang tidak pernah bisa diungkapkan oleh logam biasa. Misalnya, sifat memperbaiki diri atau peningkatan kemampuan khusus lainnya. Namun, Soul Refinement berbeda. A Soul Refined Metal akan membuat Soul Master merasa seolah-olah dia memiliki teman lain. Armor perang yang dibuat dari logam Soul Refined, dalam dirinya sendiri, mirip dengan kehidupan kedua Master Jiwa. Bahkan bisa melakukan beberapa perintah dengan sendirinya. Tentu saja, jika seseorang bukan pandai besi, pada tahap armor pertempuran 3 kata, hal pertama yang harus dilakukan orang itu adalah berkomunikasi dengan logam armor tempurnya sendiri. Namun, karena mereka datang dari armor perang 2 kata, mereka sudah memiliki keintiman dengan orang itu. Meskipun proses ini panjang dan sulit, itu masih layak. Namun, pandai besi dapat menyelamatkan diri dari masalah proses ini. Setelah proses pemurnian jiwa dimulai, Tang Wulin jelas berperilaku lebih hati-hati. Setiap pukulan palu itu berat, dan gelombang garis darahnya yang kuat dimasukkan ke dalam logam tanpa syarat. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda melemahkan serangannya. Seiring berjalannya waktu, warna keemasan yang ditimbulkan oleh serangan palu di blok Heavy Silver membutuhkan waktu lebih lama untuk memudar. Itu mencapai titik di mana warna emas belum sepenuhnya pudar dari serangan sebelumnya sebelum serangan palu kedua Tang Wulin sudah mendarat. Perlahan, perak berat mempertahankan rona emasnya. Tang Wulin mengayunkan palu secara mekanis, dan kecepatan memukulnya mulai melambat. Dentang, ding, tiba-tiba, ketika Tang Wulin menabrak Heavy Silver, suara beresonansi tajam datang dari interiornya. Ketika dia mendengar suara ini, tubuh Mu Chen bergetar tiba-tiba. Resonansi. Sepertinya ini hal biasa. 6 Shrek Seven Monsters lainnya, yang bukan pandai besi, mereka bahkan tidak terlalu memperhatikan suaranya. Namun, di telinganya, seolah-olah dia telah mendengar suara paling indah di dunia. Dia tahu betul apa artinya ini. Seberapa sulitkah pemurnian jiwa? Resonansi menandakan keberhasilan progresif dari perbaikan jiwa. Ini menandakan bahwa berbagai energi yang telah dimasukkan ke dalam interior logam telah digabungkan dan dapat mendukung pemurnian dari dalam. Bantuan ini sangat besar. Banyak pandai besi peringkat 6 tidak pernah bisa mencapai tahap ini pada titik manapun dalam hidup mereka. Ini juga merupakan bagian paling sulit dari Soul Refinement. Soul Refinement Resonance juga menandakan pemahaman yang dimiliki pandai besi tentang logam langka. Itu menunjukkan bahwa semua pekerjaan persiapan sebelum ini tidak sia-sia. Ekspresi Tang Wulin tetap tidak berubah saat ia melanjutkan dengan penempaannya. Seperti yang diharapkan, setiap pukulan dari logam terdengar beresonansi, dan resonansi tumbuh dengan jelas. Mata Musi melebar. Dia tidak mungkin bisa melakukannya. Petik 1. Dia mengira sudah dekat dengannya. Namun, jika dia mengambil langkah itu, maka dia tidak akan lagi menjadi seseorang yang bisa dibandingkan dengan dirinya. Mu Chen telah memberitahu Musi sebelumnya, jika Musi terus bekerja keras dan mempertahankan laju kemajuannya yang cepat,
dia bisa mencoba menerobos ke peringkat Saint Craftsman pada saat dia berusia 30. Namun, bagaimana dengan Tang Wulin? Dia baru berusia 19 tahun sekarang. Dia sudah bisa mencapai Spirit Refinement Resonance. Dia, di sisi lain, bahkan belum menyentuh pintu Soul Refinement Resonance. Mustahil bagi esensi darah dan kekuatan jiwa semua orang untuk menjadi sama persis. Ini juga merupakan kasus kekuatan spiritual. Itu sebabnya hanya mungkin untuk mengajar orang lain perasaan tentang resonansi jiwa penyempurnaan. Tidak ada teknik untuk diajarkan. Itu harus dialami dan dipahami oleh pandai besi sendiri. Musi sedang dalam proses ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Wulin sudah sejauh ini di depannya. Dia sudah bisa menguasai bagian yang paling sulit. Bab 789, Perbaikan Jiwa Setengah Langkah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Itu adalah solidifikasi perbaikan jiwa. Setelah solidifikasi selesai, Soul Refinement akan 70% selesai. Kemudian, itu akan menjadi pemanggilan jiwa terakhir ketika selesai akan berarti bahwa perbaikan jiwa adalah sukses. Tanpa ragu, Heavy Silver adalah salah satu logam langka yang paling mudah ditempa. Namun, jika satu blok Soul Refined Heavy Silver tersedia, itu akan dijual dengan harga kekalahan. Ini karena ketika mencapai level refinement jiwa, logam langka tidak lagi hanya logam langka. Itu akan menjadi harta surga dan bumi yang sejati. Kecepatan di mana palu Tang Wulin jatuh semakin cepat. Kekuatan esensi darahnya sangat hebat. Tidak ada tanda-tanda akan melemah pada saat ini. Sebaliknya, kabut keemasan di sekujur tubuhnya semakin padat. The Silver berat telah sepenuhnya berubah menjadi emas. Deru naga bergema di sekitar. Itu adalah suara yang berbeda dari Soul Refinement Resonance. Ini berarti bahwa semuanya berjalan dengan baik. Tiba-tiba, balok emas perak berat berayun dengan keras. Kemudian, secara mengejutkan ia melompat dari meja penempaan. Ini, hati-hati, itu adalah getaran kehidupan. Ia ingin melarikan diri. Untuk logam yang diberi kehidupan, begitu tingkat hidupnya oleh Soul Refinement mencapai ambang tertentu, itu akan memiliki kecerdasan sendiri. Pada saat ini, ia bingung dan tidak ingin dikendalikan oleh siapapun. Karena itu, ia ingin melarikan diri. Setelah itu terlepas dari kontrol pandai besi, jiwa yang baru saja dibangkitkan belum mengeras. Jiwa kemudian akan bubar dengan kecepatan yang menyilaukan, dan logam itu akan kembali ke keadaannya sebagai Spirit Forget. Sejak saat itu, mustahil bagi balok logam untuk menjalani Soul Refinement lagi. Tang Wulin tidak terburu-buru. Dia berteriak dengan dingin, "Kembalilah." Dengan teriakannya, cincin jiwa emas ketiga di tubuhnya tiba-tiba melintas. Blok emas perak berat bergetar. Dengan dentang, ia kembali ke meja tempa. Golden Dragon Roar. Silver berat ini sudah mengandung aura keturunan Tang Wulin. Betapa kuat garis keturunan Raja Naga Emas. Diintimidasi oleh Tang Wulin, balok perak berat ini tidak lagi melarikan diri tetapi kembali kepadanya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat palu berat di kedua tangannya lagi yang jatuh dengan berani. Dia memulai fase berikutnya, pemadatan jiwa. Mata Tang Wulin berubah dari emas menjadi emas keunguan. Dengan setiap ayunan palu, ia mengurangi pelepasan aura garis keturunannya tetapi meningkatkan pelepasan kekuatan spiritualnya. Sinar cahaya keunguan keemasan menembak sejauh 2 kaki dengan kuat dari matanya. Dia menggunakan serangan spiritual Purple Demon Eye pada logam. Besarnya goncangan silver emas berat segera berkurang. Setelah itu dikendalikan oleh kekuatan gabungan dari serangan spiritual dan penempaan, warna emas di permukaannya mulai meresap ke interiornya. Pola-pola yang telah muncul sebelum ini mulai muncul kembali juga. Namun, mereka bukan lagi garis sederhana. Sebaliknya, mereka adalah sisik berbentuk seperti berlian. Mereka tampak identik dengan sisik di tubuh Tang Wulin. Baik ayah dan anak, napas Mu Chen dan Mu Si menjadi berat. Solidifikasi jiwanya juga tampaknya berjalan dengan lancar. Dengan momentum ini, ada peluang bagus bahwa dia bisa menyelesaikan Soul Refinement. Bahkan jika dia hanya menyelesaikan Soul Refinement sekali, Tang Wulin akan secara resmi dipromosikan dari peringkat 6 ke pandai besi peringkat 7. Dia kemudian akan menjadi Saint Craftsman baru. Bahkan di Akademi Shrek, hanya ada satu Saint Craftsman, Feng Wuyu. Begitu Tang Wulin menjadi santo pengrajin, kedudukan sosialnya di Douluo kontinen tidak akan lagi sama.
Dia benar-benar akan menjadi bagian dari masyarakat. Dia bahkan bisa menjadi presiden Asosiasi Pandai Besi Kota Besar. Yang lebih luar biasa adalah usianya baru 19 tahun. Dia akan memiliki banyak kesempatan untuk terus meningkatkan diri untuk mencapai jajaran pengrajin surgawi. Untuk mengetahui betapa pentingnya kedudukan sosial Zhenhua di benua, bahkan Majelis Federal, Spirit Pagoda, dan Akademi Shrek tidak berani berada di sisi yang salah dengannya. Misalnya, ketika Zhenhua diserang oleh seorang pembunuh sebelumnya, Spirit Pagoda dan Federasi melancarkan serangan upaya bersama untuk melenyapkannya. Tuan roh jahat tidak pernah terdengar lagi dan benar-benar menghilang dari tempat kejadian sampai hari ini. Tampak jelas apa yang ditandai oleh Saint Craftsman ke dunia Soul Masters. Sisik naga emas lebih banyak muncul sampai seluruh perak berat ditutupi dengan mereka. Kabut keemasan mulai mereda dan perak berat mulai berkedip-kedip berirama. Solidifikasi itu sukses. Mu Chen tidak bisa menahan diri saat dia mengayunkan tangannya dengan paksa. Baik itu Soul Refinement Resonance atau Soul Refinement Solidification, kedua proses ini sangat sulit untuk dilakukan. Meskipun proses terakhir pemanggilan jiwa sama sulitnya, itu bisa dipraktikkan seiring waktu. Tang Wulin masih menempa, dan dia terus memadatkan logam. Gelombang esensi darah di tubuhnya akhirnya melemah. Namun, pada saat ini, Tang Wulin tidak berani berhenti bahkan sedetik pun. Alasan mengapa ia memilih untuk menggunakan kekuatan esensi darahnya untuk menyelesaikan penyempurnaan jiwa dan bukan kekuatan jiwanya sendiri adalah karena kekuatan jiwanya tidak cukup. Untuk penyempurnaan jiwa biasa, seluruh proses setidaknya akan membutuhkan basis budidaya 7 cincin. Inilah yang jelas tidak dimiliki Tang Wulin. Kekuatan esensi darahnya tidak sama dengan kekuatan 7 cincin. Namun, garis keturunannya adalah garis keturunan Raja Naga Emas. Ketika peringkat seseorang cukup tinggi, akan lebih mudah bagi kekuatan esensi darah untuk menyatu dan dikendalikan dibandingkan dengan kekuatan jiwa selama proses perbaikan jiwa. Misalnya, proses Soul Refinement Resonance. Jika dia mengandalkan kekuatan jiwanya untuk disempurnakan, Tang Wulin tidak bisa melakukannya dengan kekuatannya saat ini. Namun, dia bisa melakukannya dengan kekuatan esensi darahnya sendiri. Disitulah letak perbedaannya. Kedua palu jatuh. Di tengah-tengah, ding, cahaya keemasan cemerlang tiba-tiba meledak dari perak berat. Ada halo samar berbentuk naga yang mengelilingi logam di tengah-tengah cahaya keemasan. Tang Wulin tidak berani mengendur. Dia menarik napas dalam-dalam. Dengan teriakan lembut, seluruh auranya meningkat. Matanya bersinar. Tangannya bergetar sedikit dan sepasang heavy silver hammers bergantian menyerang logam di depannya. Tak lama setelah itu, raungan naga yang keras dan jelas terdengar dari tubuhnya. Cincin jiwa emas pertamanya bersinar terang. Justru tubuh naga emas. Pemanggilan jiwa adalah proses di mana pandai besi menanamkan energinya sendiri ke dalam logam selama proses penempaan untuk memanggil logam refined jiwa dan membangun semacam komunikasi bilateral. Baru sekarang jiwa di dalam logam dapat dianggap diaktifkan sepenuhnya. Semangat yang dipurnikan dengan energi kehidupan seperti tanaman. Di sisi lain, penyempurnaan jiwa dengan jiwa akan membuat logam berperilaku seolah-olah itu adalah makhluk jiwa. Ini adalah Soul Refinement sejati. Setelah Soul Refinement sukses, logam akan berubah menjadi makhluk hidup. Itu adalah bagian misterius yang juga mengapa perbaikan jiwa adalah proses yang sulit. Raungan naga yang bersemangat dan marah terdengar di dalam ruang penempaan. Blok logam mengeluarkan dengungan tanpa henti. Sementara itu, alis Tang Wulin muncul dirajut bersama. Proses pemanggilan jiwa benar-benar sulit. Bahkan, dia belum sering mencoba ini. Sebelum ini, dia hanya berhasil 2 atau 3 kali menyelesaikan 2 proses resonansi jiwa refinement dan solidifikasi jiwa refinement seperti yang dia lakukan hari ini. Tidak ada cara untuk mengajar orang lain memanggil jiwa. Ini karena proses penempaan setiap orang berbeda. Ini adalah proses yang hanya bisa dialami sendiri dan tidak pernah bisa diajarkan. Orang itu hanya bisa merasakannya sendiri. Berdengung, emas perak berat bergetar, lalu tiba-tiba menjadi tenang. Tang Wulin tampak sedih. Dia telah gagal. Hanya ada jendela waktu singkat untuk melakukan pemanggilan jiwa. Setelah pengerasan jiwa selesai, jiwa logam akan aktif untuk sesaat. Jika pandai besi berhasil melampaui itu melalui pemanggilan jiwa pada saat ini, maka dia akan menyelesaikan Soul Refinement. Itu akan berubah menjadi bentuk kehidupan baru dengan tubuh logam. Jika ini tidak dapat dilakukan,
itu akan stabil pada status solidifikasi pemurnian jiwa. Emas perak berat yang ditutupi sisik bersinar samar-samar dengan cahaya keemasan, tanda kecerdasannya yang tinggi. Sayangnya, pada akhirnya, itu tidak dapat berubah menjadi bentuk kehidupan yang lengkap seperti binatang buas. Sebuah tangan besar meraih bahu Tang Wulin dengan kuat. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Jangan terlalu memaksakan dirimu. Tang Wulin berbalik untuk melihat. Dia melihat Mu Chen tersenyum. Jika kamu benar-benar berhasil melakukan soul refinement, aku akan malu untuk terus menjadi presiden. Karena kamu dapat mencapai solidifikasi, logam ini sudah bisa dianggap sebagai setengah langkah jiwa yang dimurnikan. Bahkan jika paman tuanmu tahu tentang ini, dia pasti akan memberi Anda acungan jempol. Itu hanya beberapa tahun yang singkat, tetapi Anda sudah memiliki pijakan untuk menjadi pengrajin sein. Penilaian kami tidak salah. Jika Anda tetap pada tingkat kemajuan ini, Anda pasti akan menjadi pengrajin surgawi dari generasi masa depan. Petik 2. Tang Wulin menggaruk kepalanya. Guru, kamu sudah terlalu memujiku. Aku masih memiliki banyak kekurangan. Aku bahkan belum menyentuh ambang pemanggilan jiwa. Beberapa langkah yang mendahuluinya menghabiskan terlalu banyak energiku. Aku jarang bisa melanjutkan ke final langkah. Selain itu, setiap kali saya mencapai langkah ini, saya selalu kekurangan energi. Petik 2. Mu Chen berkata dengan suara yang dalam, penempaan terletak pada akumulasi. Dari 3 rintangan besar dari Soul Refinement, yang paling sulit diatasi sebenarnya adalah rintangan pertama, Soul Refinement Resonance. Ini benar-benar tidak dapat dicapai dengan kerja keras sendirian. Yang Anda butuhkan adalah keberuntungan dan bakat alami. Pandai besi yang melewati ini, diberi cukup waktu untuk menumpuk, pasti berakhir sebagai Saint Craftsman. Dan Anda bahkan berhasil melakukan solidifikasi perbaikan jiwa. Yang Anda butuhkan sekarang adalah waktu dan akumulasi pengalaman refinement jiwa. Juga, terus meningkatkan basis kultivasi Anda. Semakin tinggi basis kultivasi Anda, yang mencakup kekuatan spiritual Anda juga, perasaan yang akan Anda miliki ketika Anda memanggil jiwa logam akan lebih jelas. Anda akan menjadi pengrajin sein. Dari penampilan, hanya masalah waktu. Petik 2. Bab 790, Merawat, Wulin. Tang Wulin mengangguk dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Guru. Guru, menurut pendapat Anda, berapa banyak yang bisa saya jual untuk balok perak berat ini? Musi tidak bisa membantu tetapi melengkungkan bibirnya di samping, kamu belum berubah sama sekali dalam hal ini. Apakah kamu sudah tumbuh menjadi tukang uang? Dia tidak tahu apa yang diperlukan Tang Wulin dan yang lainnya untuk misi mereka saat ini. Mu Chen menatap putrinya dengan tatapan tajam. Lalu, dia terkekeh. Mengapa kamu menjualnya? Aku akan menyimpan blok logam Refined Half Step Soul ini dalam koleksiku. Kau muridku yang paling luar biasa, aku akan memamerkan potongan logam ini di markas. Aku pikir bahkan pamanmu Master akan menjadi sangat iri. Hahaha, karena Anda telah mencapai tahap Half Step Soul Refinement, Anda sudah memenuhi syarat untuk memberikan nama logam Anda sendiri. Petik 2. Hati Tang Wulin bergerak. Dia buru-buru berkata, Guru, mengapa kamu tidak memikirkan nama untuk itu? Mu Chen memandang Tang Wulin dengan kaget. Untuk Saint Craftsman, menamai logam milik sendiri adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Jarang sekali seseorang memberikan kehormatan ini kepada orang lain. Meskipun dia melihat ketulusan Tang Wulin, Mu Chen masih ragu-ragu. Namun, Tang Wulin sudah berkata, Guru, saya tidak akan berdiri di sini hari ini jika bukan karena ajaran dan bimbingan Anda. Tolong jangan menolak saya. Mu Chen tertawa. Baiklah, baiklah, baiklah. Tidak ada yang membuat saya lebih bahagia dari ini. Kalau begitu, biarkan guru memikirkan nama untuk Anda. Saya melihat bahwa sisik naga menutupi perak berat yang Anda sempurnakan, mengapa tidak menyebutnya Dragon Scale Heavy Silver? Setelah ini, semua logam Refined Soulmu akan dikenal dengan nama Dragon Scale. Bagaimana? Ada karakter, Lin dari, Qilin dalam namamu. Itu dianggap sebagai karakter homofonik. Petik 2. Baik, mulai saat ini, semua logam masa depan Tang Wulin dari tingkat Half Step Soul Refined dan di atasnya akan memiliki nama mereka sendiri. A Heavy Silver akan diberi nama Dragon Scale Heavy Silver, Dragon Scale Essence Gold, dan sebagainya. Setelah logam langka mendapatkan namanya sendiri, nilainya akan menjadi sangat tinggi.
Selain itu, sifat khusus dari setiap logam Refined Saint Craftsman berbeda. Tidak setiap master jiwa dapat menggunakan logam Refined jiwa dari Saint Craftsman tunggal. Logam suling jiwa Tangwulin diresapi dengan garis keturunan Raja Naga Emasnya. Setelah itu benar-benar dan sepenuhnya jiwa disempurnakan, itu akan menjadi kelas tertinggi di dunia Saint Craftsman. Itu adalah seberapa tinggi kualitasnya. Ini akan cocok untuk semua master armor pertempuran. Itu akan sangat cocok untuk sistem serangan dan sistem kekuatan Battle Soul Masters. Tangwulin telah melakukan beberapa percobaan sebelum ini. Logam yang Half Step Soul disempurnakan olehnya bahkan bisa menahan tekanan dari aura garis keturunan Raja Naga Emas. Ini karena mereka memiliki akar yang sama. Di masa depan, jika rekan-rekannya mengenakan baju perang yang dibuat dari logam Dragon Scale-nya, dia setidaknya bisa memastikan bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh aura garis keturunannya selama pertempuran. Mu Chen memberi Tangwulin 500 koin federasi. Itu sudah cukup untuk menutupi semua pengeluaran mereka sepanjang perjalanan mereka. Jika dia benar-benar ingin menjual Dragon Scale Heavy Metal, nilainya pasti lebih dari itu. Selanjutnya, ini hanya logam Refined Half Step Soul. Bagaimanapun, Mu Chen telah membeli logam ini untuk disimpan sebagai barang koleksi. Itu sangat berbeda. Kakak murid senior, aku akan pergi. Tangwulin melambai pada Musi yang telah mengantar mereka keluar. Meskipun Musi tidak pernah cukup hangat untuknya, dia masih akan berjalan Tangwulin dan rekan-rekannya sampai ke pintu ketika tiba saatnya bagi mereka untuk pergi. Saat dia melihat Tangwulin yang melambai padanya dengan senyum, Musi menggigit bibir bawahnya. Tiba-tiba, dia bergegas maju dan memeluknya. Tangwulin terkejut dengan tindakannya. Suara Musi yang sedikit terisak-isak mencapai telinganya, hati-hati, Wulin. Musi tidak menunggu jawabannya ketika dia melepaskannya. Dia berlari kembali ke asosiasi pandai besi dengan tergesa-gesa. Keharumannya bertahan, tetapi rasa kehilangan yang mendalam muncul di dalam dirinya. Rasa kehilangan ini bukan hanya karena perpisahan mereka, itu juga karena Tangwulin tiba-tiba merasa, pada saat ini, bahwa dia bukan lagi remaja belaka, juga bukan anak kecil. Dia sudah dewasa. Masa muda di masa remajanya lenyap untuk selamanya sementara tanggung jawabnya semakin bertambah. Kamu benci berpisah dengannya. Xie terkekeh di samping telinga Tangwulin. Tangwulin memukul kepalanya dengan marah. Sebuah minibus 20 kursi berhenti di depan mereka. Itu adalah transportasi yang diatur Mu Chen khusus untuk mereka. Itu akan mengirim mereka langsung ke stasiun kereta jiwa. Sejujurnya, Tangwulin memiliki ketidaksukaan alami terhadap kereta jiwa. Itu karena beberapa insiden yang dia temui saat mengambil kereta jiwa membuatnya tidak bisa berkata-kata. Namun, ia tidak dapat menyangkal bahwa kereta jiwa saat ini adalah sarana transportasi tercepat bagi mereka untuk sampai ke tempat pelatihan militer. Akademi telah menetapkan waktu untuk kedatangan mereka, dan dari nada dan ekspresi Penatua Kai ketika dia terakhir berbicara kepada mereka, dia dapat mengatakan bahwa tidak mudah bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Secara alami, akan lebih baik jika mereka dapat menghemat waktu selama tahap awal perjalanan mereka. Apalagi mereka bukan lagi remaja. Semua orang adalah Battle Armor Master satu kata. Mereka adalah total 7 kata Battle Armor Masters. Kekuatan pertempuran gabungan mereka sangat kuat. Setelah memikirkannya, Tangwulin membuat keputusan untuk mengambil kereta ekspres jiwa. Mereka tiba di stasiun kereta jiwa dan membeli tiket mereka. Tangwulin tidak memanfaatkan hak istimewanya. Dia membeli tiket dan naik kereta. Kereta belum mulai bergerak ketika napas Tangwulin menjadi lambat dan lamban. Kursi diatur berpasangan di satu sisi. Tangwulin duduk bersama dengan Yue Zhengyu, Su Lizi dengan Ye Xinglan, sementara Xie, Yuanen Yehui, dan Su Xiaoyan duduk di sisi lain di mana ada 3 kursi berturut-turut. Ketika Yue Zhengyu mendengar suara nafas Tangwulin yang lambat, dia tidak bisa menahan diri untuk mengintip. Dia terkejut bahwa Tangwulin sudah tertidur. Dia benar-benar kelelahan. 6 bulan berkultivasi di akademi benar-benar melelahkan. Selain itu, ada perbaikan jiwa yang dia coba sekarang. Tangwulin tidak hanya lelah secara fisik tetapi juga mental. Dia duduk di samping jendela jauh di dalam tidurnya. Wajahnya yang tampan tampak tenang, bulu matanya yang panjang berbeda pada kelopak matanya yang turun. Bahkan ketika dia tertidur lelap, dia masih terlihat baik. Yue Zhengyu melirik Tangwulin. Dia duduk di sana dan mulai melamun.
Selama 6 bulan ini, dia juga merasa lelah. Sejak dia ditolak oleh Su Xiaoyan di Sigat Lake Death Festival, dia telah berubah sedikit. Kekecewaan itu sangat memengaruhinya. Setelah ia membantu Tang Wulin mencari Gu Yue dengan sia-sia, ia tidak keluar kamar selama sebulan penuh. Dia mengurung diri di kamarnya dan merasa malu menghadapi siapapun. Kebanggaan dalam hatinya tidak akan membiarkan dia mengalami kekalahan seperti itu. Lambat laun, ia mulai memahami apa masalahnya selama hari yang menentukan itu. Namun demikian, harga dirinya tidak mau mengakui kesalahan itu. Dari awal sampai akhir, dia berpikir bahwa Su Xiaoyan masih akan datang menemuinya, untuk memberinya kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Namun, ternyata tidak seperti itu. Setengah tahun telah berlalu dan Su Xiaoyan tidak datang untuk menemuinya. Keduanya tampak terpisah. Dia tidak akan begitu kesakitan jika dia tidak begitu menyukainya. Ini tidak mungkin lebih benar untuk Yue Zhengyu. Dia benar-benar jatuh cinta pada Su Xiaoyan. Dia jatuh cinta pada wanita muda yang eksentrik tapi lembut seperti domba. Namun, harga diri malaikat suci klan telah menghentikannya dari meminta maaf. Itulah yang paling menyakitkan baginya. Yue Zhengyu duduk di sana dengan kosong. Mungkin, dia harus menemukan kesempatan selama jalan-jalan ini untuk berbicara baik dengannya. Dia tanpa sadar berbalik untuk melihat Su Xiaoyan. Dia memperhatikan dengan terkejut bahwa Su Xiaoyan juga menatapnya. Mata mereka bertemu. Keduanya secara naluriah menghindari tatapan satu sama lain. Di sana dan kemudian, ada dorongan yang tak terlukiskan di hati Yue Zhengyu. Tiba-tiba dia berdiri. Dia menyeberangi lorong dan berjalan ke sisi 3 kursi. Xie duduk di kursi terluar dengan Yuanen Yehui di sampingnya. Su Xiaoyan duduk paling dekat dengan jendela. Yue Zhengyu berkata kepada Yuanen Yehui, "Yuanen, bisakah aku bertukar tempat duduk denganmu sekarang? Aku punya sesuatu untuk dikatakan pada Su Xiaoyan." "Hei!" Tanpa menunggu Yuanen Yehui menjawab, Xie menatap Yue Zhengyu dengan sedikit ketidakpuasan. Namun, ketika dia melihat ekspresi tertekan di mata Yue Zhengyu, dia bangun dengan perasaan sedikit tidak berdaya. Yuanen Yehui diam saja. Dia berdiri dan pergi untuk duduk di samping Tang Wulin. Xie hanya berdiri di sampingnya. Dia menyerahkan kursinya ke Yue Zhengyu juga. Su Xiaoyan mendengar suara Yue Zhengyu. Dia mengangkat kepalanya, meliriknya, tetapi segera memutar kepalanya ke jendela. Bab 791, tidak mau mengampuni. Yue Zhengyu pergi dan duduk di sampingnya. "Xiaoyan." Su Xiaoyan tidak menoleh. "Maaf. Jika kamu masih kesal tentang apa yang terjadi selama festival tanggal nasib Dewa Laut, aku minta maaf lagi padamu. Aku terlalu impulsif saat itu dan terlalu penuh dengan diriku sendiri. Aku menawarkan permintaan maafku. Sudah setengah tahun sekarang, dan saya telah berpikir lebih jernih. Anda benar-benar sangat penting bagi saya. Saya bersedia menurunkan harga diri saya. Kami." Dia setengah jalan pidatonya ketika Su Xiaoyan tiba-tiba berbalik. Dia menatap Yue Zhengyu dengan mata dingin dan berkata, "Apakah kamu melakukan ini untuk amal? Aku tidak membutuhkan belas kasihanmu. Aku tidak membutuhkan amal dari klan malaikat suci yang mulia dan mulia. Yue Zhengyu, kamu tahu. Saya telah melihat melalui Anda pada hari itu, Anda yang sebenarnya. Saya selalu berpikir bahwa saya akan sangat senang bersama Anda. Tapi saya hanya mengerti pada hari itu, di mata Anda, saya bukan apa-apa. Dalam hatimu, aku hanya seorang wanita yang tidak berbeda dari seorang gadis yang melayani yang harus selamanya berada di depanmu dan memanggilmu." Petik 2. Kamu sangat luar biasa. Kamu berasal dari keluarga terkenal dan sangat kuat. Tapi aku sudah bilang, aku tidak tertarik dengan semua itu. Aku tidak peduli tentang semua itu. Kamu meminta maaf kepada jika Anda benar-benar menyadari kesalahan Anda sendiri. Anda tidak akan menunggu selama setengah tahun dan hanya datang untuk berbicara dengan saya hari ini. Tidak mungkin Anda dapat meletakkan kebanggaan dalam hati Anda. Tidak mungkin. Hati Anda selalu tinggi di udara di atas orang lain. Aku tidak akan dan tidak akan pernah menjadi pacar seorang pria yang tidak akan pernah menempatkanku pada level yang sama dengannya, biarkan saja biarkan dia menjadi calon suamiku. Jadi, lupakan kami. Petik 2. Suara Su Xiaoyan terasa sedikit gelisah. Bahkan para penumpang di depan dan di belakang mereka tidak bisa tidak menembak mereka ke samping. Yue Zhengyu terdengar sedikit jengkel ketika dia berbicara, "Apalagi yang kamu inginkan dariku?
Aku sudah mengatakan permintaan maafku. Xiaoyan, yang mengatakan bahwa kamu tidak setingkat dengan hatiku. Aku menyukaimu. Aku sangat menyukaimu. Petik 2. Su Xiaoyan mengangkat tangannya dan membuat gerakan dingin yang berarti, jeda, aku sudah mengatakannya. Lupakan kami. Silakan pergi. Kau membuatku tidak nyaman dengan duduk di sampingku. Karena kemarahannya, naik turunnya dada Yue Zhengyu menjadi terasa intens. Dia tidak pernah berharap Su Xiaoyan menolaknya dengan kata-kata yang dingin dan tanpa emosi. Sudah sangat sulit baginya untuk mengucapkan kata-kata permintaan maaf. Namun, apa yang dia dapatkan sebagai balasan adalah penolakan langsung. Su Xiaoyan, saya tahu Anda menolak saya karena Anda merasa rendah diri. Anda merasa rendah diri, kan? Mengapa Anda tidak bisa langsung menghadapi masalah di antara kami? Saya tidak datang dan menemukan Anda selama setengah tahun karena saya tidak dapat menenangkan perasaan saya. Anda benar, saya sangat menghargai harga diri saya. Itulah sebabnya saya benar-benar marah dan terluka ketika Anda menolak saya di depan begitu banyak orang saat itu. Namun, saya sudah memikirkannya, selama 6 bulan ini. Aku mengerti bahwa cinta lebih penting daripada harga diriku pada diriku. Aku juga datang untuk mengatakan bahwa aku menyesal padamu. Apalagi yang ingin kau lakukan padaku? Petik 2. Su Xiaoyan mendengus, aku tidak ingin cintamu yang terasa seperti amal. Dan aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah merasa rendah diri. Biarkan aku mengingatkanmu bahwa aku juga salah satu dari 7 monster Shrek. Kenapa harus saya merasa rendah diri? Pergi. Petik 2. Yue Zhengyu berdiri tiba-tiba, kamu sebaiknya tidak menyesali ini. Su Xiaoyan menoleh ke arah lain dengan keras kepala. Dia bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Yue Zhengyu marah ketika dia kembali ke kursi asalnya. Xie dan Yuanen Yehui mengerutkan kening saat mereka mendengarkan percakapan di antara mereka berdua. Tidak bisa lebih lembut. Xie berkata tanpa daya. Kamu harus tahu cara menenangkan anak perempuan. Yue Zhengyu meraung, pikirkan urusanmu sendiri. Siapa yang mau mengurus bisnismu? Yuanen Yehui berdiri. Dia menarik Xie dan kembali ke kursi asli mereka. Dia menghibur Su Xiaoyan yang matanya memerah. Yue Zhengyu duduk dengan bunyi gedebuk di samping Tang Wulin. Dia masih belum bisa memadamkan api amarah dalam dirinya. Seolah-olah ada batu besar di dadanya yang membuatnya sulit bernapas. Xie tidak marah karena sifatnya yang keras. Dia bahkan mulai merasa kasihan pada Yue Zhengyu. Seperti kata pepatah, para penonton melihat permainan catur lebih baik dari para pemain. Su Xiaoyan tidak salah. Yue Zhengyu terlalu bangga. Kebanggaannya tertanam di tulangnya, lahir dari pengasuhan seumur hidup di klan malaikat suci. Itu bukan sesuatu yang baru saja diperolehnya. Tidak ada keraguan dalam hatinya bahwa ia menyukai Su Xiaoyan, tetapi juga tidak ada keraguan bahwa kata-katanya selama festival tanggal nasib Dewa Laut telah meninggalkan dampak yang dalam pada Su Xiaoyan. Jika dia menyadarinya pada waktu itu dan segera pergi untuk berbicara dengan Su Xiaoyan, dia mungkin masih memiliki kesempatan. Namun, dia tidak melakukannya. Kebanggaan telah membutakan hatinya. Masalah kehilangan muka bahkan membuatnya mengabaikan Su Xiaoyan selama 6 bulan penuh. Mungkin Su Xiaoyan tidak sesombong dirinya, tapi dia tetap seorang wanita. Setelah diberi bahu dingin selama setengah tahun, bagaimana mungkin dia tidak memiliki amarah dan api amarah di dalam hatinya? Satu-satunya hal yang seharusnya dilakukan Yue Zhengyu pada saat ini adalah mengucapkan kata-kata lembut, mungkin bahkan menenangkannya dengan tabah dan tanpa malu. Secara alami, peluangnya akan jauh lebih besar. Dia harus membiarkan wanita itu melampiaskan kemarahannya dengan satu atau lain cara. Namun, Yue Zhengyu bahkan merasa bahwa dia bersalah dalam hatinya. Setelah Su Xiaoyan melawan balik dengan beberapa kata, dia secara alami gagal. Ini jelas meningkatkan konflik di antara mereka. Dalam hal seperti itu, saran dari orang luar tidak berguna. Bahkan, mereka akan memperburuk masalah. Tang Wulin benar-benar kelelahan, itulah sebabnya dia tidur nyenyak. Bahkan percakapan keras Yue Zhengyu dan Su Xiaoyan tidak dapat membangunkannya. Yue Zhengyu melirik Tang Wulin di sampingnya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah mereka berbagi nasib yang sama. Gu Yue pergi dengan cara yang membingungkan, dan Naer juga hilang. Seberapa besar dampaknya pada Tang Wulin? Bagaimana dengan dirinya sendiri? Dia tidak dalam kondisi yang lebih baik. Kereta ekspres jiwa melaju cepat, stabil dan cepat. Tujuan mereka sangat jauh,
Itu adalah pantai di wilayah timur laut dari seluruh benua Douluo. Bahkan dengan kereta api, mereka akan membutuhkan 3 hari penuh untuk sampai di sana. Karenanya, ini adalah perjalanan jarak jauh. Sangat cepat, siang hari berakhir. Dunia di luar jendela secara bertahap jatuh ke dalam kegelapan. Suasana hati Su Xiaoyan dan Yue Zhengyu tidak baik. Mereka berdua belum makan apapun sepanjang hari. Yang lain tidak mencoba menasihati mereka terlalu banyak. Pada titik waktu ini, mereka masih dalam kemarahan, sehingga menasihati mereka hanya akan sia-sia. Tang Wulin sudah membagi uang yang didapatnya dari gurunya dengan semua orang. Kereta jarak jauh dilengkapi dengan gerbong makan. Setelah mereka makan malam, Su Lizhi bertanya pada Ye Xinglan dengan nada yang agak mengkhawatirkan, "Suster Xinglan, Kapten telah tidur sepanjang hari sekarang. Haruskah kita membangunkannya?" Kursi kereta jarak jauh-jauh lebih luas daripada kereta biasa. Jika seseorang bersandar di belakang kursinya, dia hampir bisa berbaring. Tidak ada masalah dengan tingkat kenyamanan. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya. "Jangan bangunkan dia. Aku pikir dia tidak kelelahan secara fisik, tetapi secara mental. Sejak Gu Yue pergi, dia telah mendorong dirinya sedikit terlalu keras. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Dia yang paling perlu bersantai di antara kita." Petik 2. Su Lizhi menyentuh pipinya yang gemuk, "Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Gu Yue ingin pergi. Kapten adalah pria yang baik. Apa yang tidak bisa dibicarakan di antara mereka? Bahkan jika itu benar-benar sesuatu yang berhubungan dengan spirit pagoda, kita bahkan tidak memiliki konflik dengan spirit pagoda." Petik 2. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya lagi. "Aku juga tidak mengerti. Tapi kupikir itu tidak sesederhana itu. Dalam beberapa tahun ketika Kapten hilang, Gu Yue menjadi sangat diam. Juga, jika tidak ada kelas, dia tidak akan tinggal di dalam akademi. Dia bahkan menjaga jarak dari kita dengan sengaja. Adapun alasan yang tepat, aku takut hanya mereka yang tahu tentang mereka. Mungkin Kapten bahkan tidak sepenuhnya memahaminya sendiri. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Kita harus menghadapinya cepat atau lambat." Petik 2. Ketika mereka berbicara satu sama lain, tiba-tiba kereta jiwa bergetar hebat. Semua orang terkejut pertama kali. Pada saat berikutnya, seluruh kereta jiwa tiba-tiba condong ke satu sisi. Suara gesekan yang menusuk telinga dan jeritan ketakutan memenuhi seluruh mobil dalam sekejap. Kereta jiwa yang ramping tampaknya telah terlempar ke atas sambil mengisi maju dengan kecepatan tinggi. Itu telah dikirim terbang. Ia melaju dengan kecepatan ekstrim. Perubahan tiba-tiba itu tampaknya telah memutus semua 16 mobil dalam sekejap. Apa yang baru saja terjadi? Semua orang sangat terkejut. Meskipun Shrek Seven Monsters memiliki kekuatan yang menakutkan, perubahan tak terduga yang muncul tiba-tiba ini membuat mereka benar-benar lengah. Mereka hampir dikirim terbang dari tempat duduk mereka dalam sekejap. Bab 792, bukan kecelakaan. Momen-momen seperti ini adalah kesempatan bagi para master sistem pertarungan untuk menunjukkan kekuatan mereka. Bintik-bintik cahaya bintang meledak dari tubuh Ye Xinglan. Pedang energi yang menyilaukan ditembakkan. Dalam sekejap, tubuh dan pedangnya menyatu menjadi satu. Dia menarik Su Lizhi dengan satu tangan. Kereta berguling ke samping, tetapi dia melayang tinggi di dalam mobil dan tidak bergerak. Mobil bergulir itu langsung dipotong oleh pedang yang meledak keluar dari tubuhnya. Dia membawa Su Lizhi bersamanya saat dia melompat. Yang lain juga bereaksi terhadap insiden ini. Sayap terbentang di belakang Yue Zhengyu. Saat dia melakukan lompatan ke samping, kedua sayapnya melindunginya. Pada saat yang sama, cahaya suci meledak, membentuk penghalang bersinar yang menyelimutinya. Di sisi lain, tubuh Yuanen Yehui tiba-tiba membesar. Dia merentangkan tangannya dan menempatkan Xie Xie dan Su Xiaoyan ke pelukannya. Setelah berubah menjadi kera raksasa Titan, dia meringkuk tubuhnya yang besar saat dia melindungi mereka berdua. Dengan kemampuan pertahanan tubuhnya yang kuat, dia melompat-lompat di dalam mobil yang berputar. Namun, ketika Ye Xinglan membuka jalan keluar di mobil, dia juga melompat keluar dalam sekejap. Tang Wulin adalah yang paling disayangkan. Karena dia tidur nyenyak sebelum terjadi, dia benar-benar tidak siap untuk itu. Bahkan jika sentakan pertama kereta tidak dapat membangunkannya ketika kereta itu terlempar secara horizontal, tubuh Tang Wulin juga terlempar keluar, dan ia menabrak bagian samping mobil.
Dia hanya membuka matanya pada saat itu. Dia disambut dengan pemandangan teman-temannya diusir dari mobil. Tubuh Tang Wulin berguling tak terkendali di dalam mobil. Dia mengulurkan tangan dengan mata mengantuk dan dengan cepat meraih dinding mobil. Sisik emas muncul di tubuhnya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya saat dia berusaha keras untuk mendapatkan kembali kesadaran. Kemudian, dia membuka kedua tangannya dan merobek mobil terbuka dengan tinjunya yang telanjang. Meskipun tubuhnya dibuang, itu jauh lebih mudah baginya ketika dia berada di luar. Tubuhnya terlempar ke udara lagi. Dia sudah bisa melihat situasi di depannya dengan jelas. Seluruh kereta jiwa telah tergelincir dan dikirim terbang. Mobil-mobil pecah di udara dan tersebar di sekeliling. Yang lebih menakutkan adalah banyak orang terlempar keluar dari celah. Orang-orang biasa itu bukan penguasa jiwa dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi seperti Tang Wulin dan yang lainnya. Hampir semua orang yang terlempar keluar langsung menjadi berantakan karena dampak. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tang Wulin terdiam. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Mengapa dia harus dihadapkan dengan situasi yang tidak dapat dijelaskan seperti itu setiap kali dia naik kereta jiwa? Apakah setiap kecelakaan kereta jiwa dalam sejarah federasi terhubung dengannya? Dia praktis pembawa sial jiwa, dan yang kuat pada saat itu. Dia meringkuk di udara. Begitu dia mendarat, Tang Wulin mengerahkan seluruh kekuatannya pada serangannya. Dia melemparkan pukulan berat ke tanah dan menggunakan reaksi kuat untuk meredam momentum yang dia bangun saat terbang keluar dari mobil. Dengan satu gulungan, dia jatuh ke tanah. Dengan kemampuan pertahanan tubuhnya, tentu saja dia tidak akan terluka selama proses barusan. Namun, ditarik dari tidurnya tidak pernah menjadi pengalaman yang menyenangkan. Apapun masalahnya, Tang Wulin tidak berani mengendur sekarang. Dia mencari teman-temannya pada kesempatan pertama. Untungnya, mudah untuk melihat semua orang, terutama bintik-bintik cahaya bintang di tubuh Ye Xinglan. Tang Wulin buru-buru berlari ke arah teman-temannya. Dia harus memastikan bahwa teman-temannya aman. Tentu saja, 7 monster Shrek tidak akan dirugikan oleh ini. Tang Wulin adalah yang terakhir berkumpul. Mereka bertujuh saling memandang. Akhirnya, tatapan mereka terfokus pada Tang Wulin. Pandangan mereka mengomunikasikan pemikiran yang lebih dari sekadar kata-kata. Tang Wulin batuk. Ayo cepat dan selamatkan orang-orang. Tunggu, Ye Xinglan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, ada yang tidak beres. Tingkat keamanan untuk kereta jiwa sangat tinggi, jadi bagaimana mungkin itu tiba-tiba tergelincir? Mungkinkah ini dilakukan dengan sengaja? Petik 2. Seluruh kereta jiwa sudah keluar jalur. Mobil-mobil terlempar ke lapangan terbuka di sekitar mereka. Ke-16 mobil telah dibagi menjadi 7 atau 8 segmen. Untuk sesaat, semua jenis tangisan terdengar dari sekitar. Sebuah kereta jiwa memiliki kapasitas lebih dari 500 penumpang. Jumlah korban dari kecelakaan seperti itu tidak akan rendah. Setelah mendengar kata-kata Ye Xinglan, Tang Wulin juga waspada. Dia berkata dengan suara berat, semuanya, tarik kembali jiwa bela dirimu untuk saat ini. Dia telah menghadapi tuan roh jahat sebelumnya, dan pengalaman itu jelas bukan pengalaman yang menyenangkan. Jika penggelinciran kali ini bukan kecelakaan, maka itu tidak akan berhenti di situ. Pada saat yang tepat ini, mereka melihat sinar cahaya bersinar diam-diam di kejauhan. Cahaya itu tidak kuat dan tampaknya berwarna keunguan. Xie berkata dengan suara rendah, aku akan memeriksanya. Kalian sembunyikan dirimu. Ketika dia berbicara, dia bergoyang dan tubuhnya segera berubah menjadi ilusi. Seolah-olah dia telah meleleh ke udara dan menghilang tanpa jejak. Master sistem kelincahan pertempuran jiwa yang paling cocok untuk menyembunyikan diri dan bertanggung jawab atas penyelidikan pada saat-saat seperti ini. Tang Wulin membuat gerakan. Yang lain dengan cepat menemukan beberapa penutup di sekeliling mereka dan menyembunyikan tubuh mereka. Menyelamatkan orang adalah suatu keharusan. Namun, jika ada musuh yang hadir, merawat musuh adalah prioritas yang lebih tinggi. Dalam 1 menit, Xie telah kembali. Seseorang melakukan ini. Mereka membantai para korban. Ada 50 hingga 60 di antaranya. Mereka semua dilengkapi dengan senapan serbu, dan mereka membunuh semua orang dalam pandangan mereka. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Tang Wulin berkata, bisakah Anda tahu seberapa kuat mereka? Xie berkata, aku bisa memastikan bahwa mereka semua adalah penguasa jiwa, tapi aku tidak tahu seberapa tinggi basis budidaya mereka.
Jika mereka hanya menggunakan senapan serbu, mereka tidak melepaskan jiwa bela diri mereka. Tapi, menilai dari kecepatan mereka, mereka tidak lemah. Petik 2. Ayo, ayo pergi. Tidak ada kata-kata yang tidak perlu. Dalam situasi seperti ini, dihadapkan dengan para teroris ini, bagaimana mungkin mereka hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa? Tang Wulin bergegas maju dengan cepat, yang lain mengikuti di belakangnya. Ye Xinglan dan Yuanen Yehui mengapitnya, dan mereka diikuti oleh Su Xiaoyan dan Su Lizhi. Yue Zhengyu dan Xie Xie mengangkat bagian belakang. Su Lizhi menggumamkan beberapa mantra jiwa, dan dia dengan cepat menghasilkan roti yang dia berikan kepada teman-temannya. Agility Xiaolong Bao, sejenis pangsit sup kukus, dapat meningkatkan ketangkasan setiap orang. Dia juga menyiapkan beberapa Bloodses Bean Buns ketika mereka membutuhkan ledakan energi yang tiba-tiba. Dengan sangat cepat, Tang Wulin melihat musuh yang disebutkan oleh Xie Xie. Orang-orang ini mengenakan pakaian hitam. Dalam kegelapan malam, mereka muncul seperti hantu. Garis-garis balok ungu ditembakkan dari senapan serbu di tangan mereka. Mereka menembaki mobil-mobil. Para lelaki berbaju hitam mengenakan helm di atas kepala mereka, yang secara efektif menutupi wajah mereka. Ketika Tang Wulin dan yang lainnya bergegas ke tempat kejadian, dan mereka segera terlihat oleh seseorang di antara tokoh-tokoh hitam. 3-5 penembak yang lebih dekat dengan mereka segera mengarahkan senapan mereka ke arah mereka dimulai menembakkan sinar jiwa. Tang Wulin mengambil langkah dan timbangan emas menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, pedang Blue Silver Emperor melesat keluar dan membentuk penghalang di depannya. Sinar jiwa hanya bisa mengeluarkan bercak cahaya ketika mereka mengenai Kaisar Blue Silver. Tang Wulin mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan seluruh tubuhnya keluar seperti bola meriam. Dia masih di udara ketika dia menggaruk udara kosong dengan tangannya, kekuatan hisap yang kuat meletus dari masing-masing. Mereka seperti dua pusaran air saat mereka menarik dua orang yang tersandung hitam ke arah mereka. Cakar naga emas menjulur dari tangannya. Dia menebas mereka berdua pada saat yang sama. Keduanya berbaju hitam memiliki refleks kilat. Mereka segera melepaskan jiwa bela diri mereka. Salah satu dari mereka memiliki 3 cincin jiwa kuning, sementara yang lain memiliki 1 putih dan 2 kuning. Mereka berdua jiwa-jiwa yang mengejutkan. Penguasa jiwa di sebelah kanan memiliki jiwa bela diri binatang buas. Tubuhnya tiba-tiba mengeras, dan sepasang tanduk banteng bahkan tumbuh keluar dari kepalanya. Dengan kekuatan hisap cakar naga emas Tang Wulin, dia menundukkan kepalanya dan menyerbu ke arah Tang Wulin. Pria lain dalam jiwa bela diri hitam adalah pedang. Dia mengangkat pisau dan menebas Tang Wulin. Puh! Cakar naga emas kiri Tang Wulin mengirim master jiwa bela diri tipe banteng itu terbang dengan 1 pukulan. Kekuatan yang menakutkan menghancurkan tubuh pria itu di udara. Cakar naga emas kanan Tang Wulin meraih pedang yang terayun ke arahnya dan langsung hancur. Seorang guru jiwa terhubung ke jiwa bela dirinya. Penguasa jiwa langsung mendengus. Tang Wulin mengepalkan tangan dengan Golden Dragon Claw dan langsung memukul dadanya. Punggungnya melengkung segera. Seluruh tubuhnya terbang seperti bola meriam, dan kemudian dia juga meledak menjadi massa kabut berdarah di udara. Apa yang paling dibenci Tang Wulin adalah teroris kejam seperti mereka. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan pada mereka. Setelah dia merawat mereka berdua dengan kecepatan kilat, dia segera menyerbu ke arah yang lain dan lebih banyak lagi pria berbaju hitam yang lebih jauh darinya. Di sampingnya, Yuanen Yehui dan Ye Xinglan juga meluncurkan serangan mereka. Pedang Star God Ye Xinglan di tangannya menarik garis-garis tajam di udara. Bintik-bintik cahaya bintang meledak dari pedang Star God. Bagaimana mungkin pria berkulit hitam yang memiliki basis budidaya rata-rata penatua jiwa, menahan serangannya? Dia tidak sekeras Tang Wulin, tapi setiap pukulannya sepertinya menghilangkan salah satunya. Yuanen Yehui melepaskan Fallen Angel Transformation miliknya. Dia berubah menjadi malaikat jatuh yang lebih cocok untuk bertempur dalam gelap daripada Titan Giant AP. Pedang bayangan setan miliknya meretas garis cahaya keunguan di udara. Dia juga mengalahkan musuhnya dengan cepat. Keempat orang di belakang mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Trio Tang Wulin, Ye Xinglan, dan Yuanen Yehui terlalu cepat. Dengan menunjukkan wajah mereka, 5 atau 6 pria berpakaian hitam sudah bertemu dengan kematian mereka. Bab 793, Naga Emas melepaskan keahliannya.
Keributan segera menarik perhatian orang-orang berpakaian hitam yang jauh dari tempat kejadian. Garis-garis sinar jiwa yang terkonsentrasi tiba-tiba melesat ke arah mereka. Awas, meriam jiwa. Datang suara sie-sie. Tang Wulin secara naluriah berbalik untuk melihat. Dia melihat seseorang berpakaian hitam mengangkat meriam di bahunya yang secara kebetulan ditujukan padanya. Detik berikutnya, dengan peluit, seberkas cahaya ungu terang terbang langsung ke arahnya. Tang Wulin mendengus. Tubuhnya menyala dengan cahaya kemasan. 4 cincin jiwa emas muncul di tubuhnya. Cincin jiwa pertama menyala, tubuh naga emas. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas. Dia mengulurkan dengan Golden Dragon Claw kirinya dalam sekejap untuk meraih massa cahaya. Meledak dengan ledakan keras, meriam jiwa diledakkan oleh Tang Wulin. Kekuatan kuat ledakan menghantamnya. Itu hanya membuat sisik naga emasnya bersinar terang. Itu bahkan tidak membuatnya goyah ke belakang. Pada saat yang sama, guru jiwa yang menembakkan bola meriam jiwa jatuh lemas ke tanah. Sie-sie sudah meluncurkan serangannya ketika dia memperingatkan Tang Wulin. Dalam hal kecepatan, Sie-sie tidak diragukan lagi, tidak ada duanya di antara seluruh tim. Ketika mereka melawan orang-orang berkulit hitam yang sebagian besar memiliki basis kultivasi dari penatua jiwa, seorang master sistem kelincahan jelas memiliki keunggulan. Shadow Dragon Dagger melayang di antara ilusi dan kenyataan. Sejumlah sosok hitam jatuh ke tanah, tidak pernah bangun lagi. Tang Wulin mengambil alih tengah. Dia melindungi Su Xiaoyan dan Su Lizhi di belakangnya saat dia mengawasi situasi secara keseluruhan. Di sisi lain, Sie-sie, Yuanen Yehui, Yue Zhengyu, dan Ye Xinglan bergegas keluar untuk bertarung dengan orang lain dalam warna hitam. Tidak ada ancaman yang terdeteksi. Lusinan orang berpakaian hitam jatuh seperti dahan mati yang rapuh mematahkan sebatang pohon di hadapan serangan kuat Shrek Seven Monsters. Tiba-tiba, rasa takut melintas di hati Tang Wulin. Dia berbalik tanpa ragu-ragu. Dia memeluk Su Lizhi dan Su Xiaoyan di belakangnya dan berguling ke samping, mereka bertiga bersama-sama. Bayangan hitam keabu-abuan menghilang secepat muncul. Itu meninggalkan jurang yang panjangnya 5 meter dan selebar 1 meter di tanah. Itu sangat dalam sehingga mereka tidak bisa melihat bagian bawah. Yang lebih mengerikan adalah sisi jurang putus dengan kecepatan yang menyilaukan. Tuan jiwa jahat, Tang Wulin berteriak dengan suara berat. Kamu berani menghentikan kami. Jiwamu akan dipersembahkan sebagai pengorbanan, sebuah suara dingin bergema di udara. Siluet mulai muncul perlahan. Dia melayang di udara dan benar-benar tertutup pakaian abu-abu. Dia mencium aroma kabut. Ada total 7 cincin jiwa di tubuhnya. 2 kuning, 3 ungu, dan 2 hitam. Sage jiwa. Ini mengejutkan master jiwa jahat dari peringkat Soul Sage. Dia bukan satu-satunya sosok abu-abu. Dalam kegelapan, pintu waktu tampaknya telah dibuka. Sejumlah sosok kelabu muncul diam-diam. Jumlah mereka lebih dari 10. Mereka memiliki setidaknya 4 cincin jiwa, tetapi hanya ada satu dengan 7 cincin jiwa, orang yang menghadapi Tang Wulin. Hati Tang Wulin tenggelam. Jika pakaian abu-abu melambangkan master jiwa, maka penampilan bersamaan dari selusin master jiwa jahat tidak diragukan lagi merupakan ancaman besar bagi mereka. Para penguasa jiwa jahat itu jahat karena mereka akan menggunakan metode jahat untuk memperbaiki diri. Tidak hanya mereka dapat meningkatkan diri mereka dengan cepat, tetapi kemampuan mereka juga jauh lebih unggul. Dibandingkan dengan Tuan Jiwa dengan peringkat yang sama, Tuan Jiwa jahat jauh lebih kuat. Keberadaan mereka semata-mata untuk membawa kehancuran dan kehancuran. Metode kultivasi jahat mereka pasti akan mengubah kepribadian mereka sehingga mereka bahkan mungkin di luar kendali. Kalian pergi bantu yang lain. Serahkan ini padaku, Tang Wulin menunjuk Su Xiaoyan dan Su Lizhi di belakangnya. Keduanya mengerti sejauh mana kekuatan Tang Wulin. Mereka berlari ke arah yang lain tanpa ragu-ragu. The Shrek Seven Monsters telah berkolaborasi bersama untuk waktu yang lama. Ketika yang lain memperhatikan roh jahat menguasai, mereka dengan cepat berkumpul tentang Tang Wulin. Para penguasa jiwa jahat telah meluncurkan serangan mereka pada saat ini. Mereka tidak memiliki niat untuk berkomunikasi dengan mereka. Hanya sekitar 20 orang berpakaian hitam yang tersisa dari kelompok besar yang muncul sebelumnya. Ketika mereka melihat tuan-tuan roh jahat, mereka segera berhamburan dan bergegas menuju kereta. Jelas bahwa misi pembantaian mereka direncanakan. Kehadiran kelompok tuan roh jahat tampaknya menjadi bala bantuan.
Guru roh jahat di udara menyebar tangannya. Embusan kabut keabu-abuan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dia bergerak cepat dan menerkam ke arah Tang Wulin. Sepasang cakar tajam hitam keabu-abuan langsung menuju kepala Tang Wulin. Kecepatan yang luar biasa. Orang dengan warna abu-abu ini bahkan lebih gesit daripada Xie. Tang Wulin merasakan penglihatannya kabur sesaat ketika cakar yang tajam sudah ada di atasnya. Salah satu dari mereka pergi untuk wajahnya sementara yang lain pergi untuk dadanya. Jika dia tergores oleh cakar tajam itu, hasilnya akan mengerikan. Sistem kelincahan menguasai roh jahat. Tang Wulin tidak mundur. Ketika dihadapkan dengan lawan yang begitu cepat, tidak akan ada bedanya jika dia bergerak mundur. Tubuhnya berkedip dengan cahaya keemasan. Tang Wulin menyilangkan sepasang cakar naga emas di depannya untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi bagaimana jika dia punya 7 cincin? Ketika dia hanya memiliki 4 cincin, dia sudah cukup berani untuk mengambil 6 cincin Long Yue. Saat ini, basis budidayanya sudah di 5 cincin, dan kekuatannya secara keseluruhan juga telah meningkat dengan pesat. Cincin jiwa emas keduanya menyala. Sisik pada tubuh Tang Wulin langsung berubah menjadi kondisi seperti cermin dalam sekejap. Ding, ding, dua suara renyah terdengar. Salah satu cakar tajam dari roh jahat menggaruk dada Tang Wulin sedangkan yang lain menggaruk lengannya. Tang Wulin hanya merasakan dua sensasi dingin masuk ke tubuhnya seperti air mancur yang bergelombang. Namun, aura keturunan Golden Dragon King yang perkasa meletus seketika. Dia dengan paksa memblokir sensasi dingin dan tidak membiarkan mereka menyerang tubuhnya. Guru roh jahat itu merasa seolah-olah sepasang cakarnya yang tajam telah menggores papan besi. Kemudian, timbangan pada lawannya berkedip dengan cepat. Mengaum. Di tengah raungan naga, kepala naga emas besar muncul dari tangan Tang Wulin. Pada saat yang sama, cincin jiwa ketiga di tubuhnya menyala. Mengaum. Auman naga yang keras dengan cepat mengikuti yang sebelumnya. Master jiwa jahat itu merasakan tubuhnya bergetar ketika esensi darah dalam dirinya mulai melonjak seolah-olah itu tidak lagi di bawah kendalinya. Pada saat berikutnya, kepala naga emas sudah mencapai dia. Golden Dragon Shocks the Heavens plus skill cincin saripati jiwa darah Tang Wulin, Golden Dragon Roar. Dihadapkan dengan master jiwa jahat dengan basis budidaya 7 cincin, Tang Wulin harus mengakhiri pertempuran secepat yang dia bisa. Hanya dengan begitu dia bisa membantu rekan-rekannya. Itulah sebabnya dia tidak menahan apapun saat pertarungan dimulai. Golden Dragon Roar adalah keterampilan berhenti. Itu memiliki kekuatan pengendali yang tangguh. Itu sangat efektif ketika lawannya memiliki jiwa bela diri tipe naga. Jiwa bela diri roh jahat tuan ini bukan tipe naga, dan basis budidayanya lebih tinggi dari Tang Wulin. Namun, Tang Wulin bukan lagi bocah 4 tahun yang lalu. Dia telah mendapatkan dukungan dari begitu banyak roh naga di lembah naga. Kepadatan aura esensi darahnya jauh melebihi level sebelumnya. Suara Golden Dragon Roar mengguncang seluruh bidang. Setiap tuan roh jahat melambat, belum lagi orang yang melawannya. Namun, kekuatan tuan roh jahat ini sama hebatnya. Seketika naga emas mengejutkan surga menghantam tubuhnya, dia dikirim terbang mundur karena dampaknya. Dia dengan cepat bereaksi terhadap situasi. Cincin jiwa kelima di tubuhnya melintas, dan dia berubah menjadi kepulan kabut keabu-abuan. Golden Dragon Shocks the Heavens melesat menembus kabut yang tidak mendarat di benda padat. Kabut itu membeku jauh. Tuan 7 cincin roh jahat itu jelas marah. Dia menjerit tajam. Kabut kelabu di sekitarnya tiba-tiba meningkat intensitasnya. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya menyala. Ketika cincin jiwa ungu bersinar, sepertinya ada bau darah tebal di lubang hidungnya. Tang Wulin merasa pusing. Tak lama setelah itu, darah di dalam tubuhnya sepertinya gusar seolah ingin keluar dari tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Keterampilan jiwa lawannya tampaknya mampu mengendalikan darahnya. Meskipun terkejut, Tang Wulin mendengus. Pembalikan esensi darah. Dia secara paksa mengendalikan darah di dalam dirinya. Seluruh tubuhnya bersinar terang dengan cahaya kemasan. Setelah dia terstimulasi oleh keterampilan jiwanya, dia merasa lebih mudah baginya untuk menggunakan kekuatan garis keturunannya. Kabut keemasan samar muncul di sekitarnya. Bab 794, Lalat Naga Emas. Dengan satu langkah, Tang Wulin sudah melompat ke udara. Baru saja melihat bahwa lawannya mampu menggunakan keterampilan jiwa untuk berubah menjadi kabut, ia melepaskan jiwa bela dirinya karena itu tidak akan banyak berguna.
Mengingat situasinya, dia mungkin bisa baik-baik saja tampaknya. Di udara, Tang Wulin melemparkan pukulan, dan raungan naga terdengar lagi dari tubuhnya. Seketika pukulannya yang sederhana dan tampaknya tidak penting dilemparkan, semua menonton merasa seolah-olah dia meregangkan tubuhnya, dari kakinya ke tulang ekornya dan kemudian di sepanjang tulang belakangnya. Seolah-olah naga besar bangkit. Semua yang diregangkan akhirnya akan dimasukkan ke dalam pukulannya. Tangan kanan yang dibuat oleh cakar naga emas menyerang. Semuanya dalam jarak 3 meter dari tubuh Tang Wulin tiba-tiba berubah warna keemasan cemerlang. Detik berikutnya, dengan momentum dari pukulan tangan kanannya, seluruh tubuhnya tiba-tiba berkedip di udara. Sebuah band cahaya emas yang panjangnya puluhan meter tiba-tiba muncul di langit. Band selebar 3 meter sepertinya menghilang secepat itu muncul. Master jiwa jahat baru saja berhasil berubah menjadi kepulan kabut tepat pada waktunya. Meski begitu, dia masih meraung. Ketika dia mengeras kembali ke bentuk manusianya, tubuhnya bergoyang ketika jatuh ke tanah. Golden Dragon lalat. Kekuatan garis keturunan Tang Wulin meletus setelah dikompresi. Dia menggunakan momentum dari ledakan untuk menggerakkan tubuhnya. Dalam kondisi seperti itu, Tang Wulin tampaknya tak terkalahkan. Energi seluruh tubuhnya terkonsentrasi menjadi satu titik. Itu mirip dengan menjadi satu dengan pedang seseorang. Serangannya terbatas pada diameter 30 meter dan hanya bisa ditembakkan dalam garis lurus, tetapi ledakan yang disebabkan oleh dampaknya 3 kali lebih besar dari kekuatan serangan biasanya. Ini adalah Scarlet Dragon, Douluo Zuoshi, Scarlet Dragon Nine Moves, langkah ketiga, Dragon Fleece. Untuk lebih tepatnya, apa yang diajarkan Tang Wulin seharusnya adalah 9 gerakan naga surgawi. Ketika diterapkan pada Tang Wulin, itu menjadi 9 naga emas. Karena itu adalah lalat naga emas. Pada saat itu, Tang Wulin seperti Raja Naga Emas yang merentangkan cakarnya. Di bawah dampak dari tubuhnya, sikapnya yang mengesankan sepertinya mengatakan bahwa dia akan membunuh dewa atau Buddha yang menghalangi jalannya. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin benar-benar menggunakan teknik lalat naga emas dalam pertempuran. Efeknya jelas. Karena gerakan ini tidak hanya berisi kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunan, itu juga dicampur dengan kekuatan spiritual pada saat yang sama, maka itu adalah serangan serba. Bahkan jika Tuan Roh Jahat berubah menjadi kabut, dia masih terkena dampaknya. Setelah ia jatuh ke tanah, Tuan Roh Jahat itu berani tidak gegabah lagi. Bintik-bintik cahaya keabu-abuan menyala di tubuhnya. Potongan baju besi yang menyerupai daun menutupi seluruh bentuknya. Di punggungnya, sepasang sayap abu-abu membentang. Dia menyerupai kelelawar besar. Armor perang dengan sayap. Itu adalah baju tempur pertempuran 2 kata. Tanpa pertanyaan, Master Jiwa Jahat 7 cincin ini dengan pangkat Soul Sage juga adalah Master Armor tempur 2 kata. Setelah tubuhnya ditutupi oleh baju perang, aura Tuan Roh Jahat menjadi sangat berbeda. Diketahui bahwa baju perang bisa meningkatkan kemampuan Master Jiwa dengan 2 peringkat. Meskipun Soul Sage 7 cincin yang mengenakan baju perang pertempuran 2 kata tidak bisa mencapai kekuatan judul Douluo, dia masih bisa melampaui jajaran Soul Douluo 8 cincin. Dunia di sekitar mereka tiba-tiba menjadi gelap. Master Jiwa Jahat menjerit melengking ke langit. Segera, Tang Wulin merasa seolah-olah jarum tajam menusuk rohnya saat kepalanya didera rasa sakit yang hebat. Pada saat yang sama, garis keturunan di dalam tubuhnya yang berada di bawah kendalinya tiba-tiba melonjak marah. Yang lebih menakutkan bagi Tang Wulin adalah karena dia untuk sementara waktu kehilangan kendali atas garis keturunannya, itu mulai mengisi ke segel ke-9 Raja Naga Emas. Dia berada di tengah perkelahian. Bagaimana itu bisa mengisi daya pada segel ke-9 pada saat ini? Ini mirip dengan bunuh diri. Tang Wulin buru-buru menggigit lidahnya saat dia dengan putus asa berusaha meningkatkan kesadarannya. Bintik-bintik cahaya keemasan menyala di tubuhnya saat dia melepaskan armor tempurnya sendiri. Potongan baju perang emas menutupi seluruh tubuhnya. Segera, aura garis keturunan bergelombang ditekan oleh kekuatan eksternal. Kekuatan jiwanya sangat ditingkatkan, dan Tang Wulin akhirnya mendapatkan kembali kendali atas garis keturunannya. Visor jatuh dan menutupi wajahnya yang tampan. Tang Wulin menyeka dahinya dengan tangan kanannya. Dengan embusan angin yang kencang, tombak naga emas muncul, dan dia menangkapnya. Helm emas, baju besi emas, dan pelindung emas. Dengan tambahan tombak naga emas di tangannya,
tubuh Tang Wulin perlahan-lahan turun ke tanah. Kegagahannya luar biasa. Dia menebas secara horizontal dengan tombak naga emas di tangannya. Tatapannya meledak dengan cahaya. Dia sedikit menekuk lututnya, dan pada saat berikutnya, dia menyerang si roh jahat lagi. Tombak naga emas bergerak keluar seperti kilat, membentuk tombak hantu dengan gerakannya. Namun, pemandangan aneh terjadi. Di bawah penutup tombak naga emas, tubuh tuan roh jahat itu berkedip dengan cepat di udara seolah-olah dia tidak memiliki berat. Dia selalu bisa menghindari serangan dari tombak naga emas Tang Wulin dengan luasnya rambut. Sepasang cakarnya yang tajam sekarang berada di bawah peningkatan armor pertempuran dua kata. Mereka sekarang satu kaki panjang dan mengambil bentuk kristal keabu-abuan. Sementara dia menghindari serangan, dia sesekali menyelinap dalam serangan dengan goresan ke atas. Dia benar-benar terlalu gesit. Gerakannya sangat cepat sehingga Tang Wulin tidak bisa menghindarinya. Di mana cakar mendarat, tanda putih tersisa di baju perang satu kata Tang Wulin. Namun, baju perang Tang Wulin, yang diberi nama naga, menunjukkan kemampuan pertahanan yang luar biasa. Dimanapun serangan tuan roh jahat itu mendarat di baju perangnya, pola cahaya dalam bentuk sisik akan muncul, yang sangat mengurangi kerusakan dari cakar yang tajam. Biasanya, armor perang dua kata akan dapat sepenuhnya membanjiri armor pertempuran satu kata, tapi tuan roh jahat ini jelas tidak dapat mencapai efek itu. Ini tak terhindarkan terhubung dengan baju perang satu kata Tang Wulin yang dibuat dari paduan roh. Namun, faktor yang lebih penting adalah kekuatan pertahanan Tang Wulin yang mengejutkan. Meski begitu, Tang Wulin berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Lawannya terlalu cepat, dan gerakannya tidak dapat diprediksi. Serangannya sendiri tidak memiliki cara untuk mencapai target mereka dan dia tidak bisa sepenuhnya menggunakan energinya yang besar. Lawan seperti itu adalah yang paling merepotkan baginya karena dia tidak bisa memanfaatkan kekuatannya sendiri. Pada gilirannya, itu bukan tugas yang mudah bagi guru roh jahat peringkat Sage Jiwa untuk mengalahkan Tang Wulin. Pertahanan Tang Wulin terlalu kuat. Juga, dengan kesan mendalam lalat naga emas yang tersisa padanya sebelum ini, dua kata pertempuran baju zirah tuan roh jahat sekarang sangat hati-hati. Dia bertarung secara konservatif dan terus-menerus saat dia berusaha melemahkan kekuatan jiwa Tang Wulin. Dia terus mencari celah baginya untuk melancarkan serangan. Mereka sekarang dalam pertempuran yang berliku. Di sisi lain, 6 anggota Shrek Seven Monsters yang tersisa juga tidak dalam situasi optimis. Sebanyak 11 master jiwa jahat telah mengepung Ye Xinglan, Yuanen Yehui, dan yang lainnya dan mulai meluncurkan rentetan serangan liar. Tuan-tuan roh jahat adalah sistem yang sama sekali berbeda di dalam alam majikan jiwa. Ini juga merupakan kasus bagi jiwa bela diri mereka. Jika seseorang mengikuti jalur kultivasi para penguasa jiwa jahat, kemampuan yang dipelajarinya juga akan sangat berbeda. Seorang guru roh jahat berdering 6 di garis depan adalah yang paling merepotkan. Mereka semua adalah master armor tempur satu kata, dan setiap jiwa bela diri yang mereka lepaskan lebih membingungkan daripada yang terakhir. Ada 4 tuan roh jahat 6 cincin. Jiwa bela diri yang pertama adalah kerangka lapis baja besar, setinggi 8 meter. Tulang-tulangnya sangat tebal dan kuat, dan memiliki perlindungan baju perang satu kata. Itu datang pada mereka dari depan, memegang pisau peretasan sepanjang 7 meter. Untungnya, 7 monster Shrek masih memiliki Yuanen Yehui. Dia melepaskan jiwa bela diri Titan Giant Ape-nya. Dia mengacungkan 2 palu raksasa yang tidak disita oleh Akademi dan melawan kepala kerangka itu, menghalangi serangannya. Master jiwa iblis 6 cincin kedua tampak persis seperti badut. Setengah dari wajahnya dicat putih, sementara yang lain hitam. Dia tampak sangat aneh, dengan tawa sinis yang konstan. Tubuhnya berputar tanpa henti saat dia melemparkan segala macam kutukan seperti slow atau fear pada 6 monster, melemahkan mereka. Dia juga bersembunyi di balik tuan-tuan roh jahat lainnya, sehingga mereka bahkan tidak bisa menghubunginya. Master roh jahat 6 cincin 6 berubah menjadi serigala raksasa. Seluruh tubuhnya berbau darah. Saat dia bertarung, dia bahkan mengambil mayat para pejuang yang jatuh dalam warna hitam dan memakan hati mereka. Dengan setiap hati yang dia konsumsi, kekuatan serangnya meningkat. Bulu di seluruh tubuhnya berwarna abu-abu besi dan kebal terhadap pedang atau tombak. Bahkan Star God Sword milik Ye Xinglan tidak bisa menembus baju perang yang telah dia pakai.
Guru roh jahat 6 cincin 6 tampaknya paling normal di antara mereka berempat karena setidaknya dia masih tampak manusia. Dia mengendarai kuda kerangka yang terbakar dengan api hitam dan muncul sedikit seperti mimpi buruk legendaris. Dia ditutupi baju besi hitam tebal dan berat dan memegang pedang besar. Dia dan Yue Zhengyu dengan senang hati saling menjauh. Yuanen Yehui menghadapi Master Roh Jahat Kerangka, Ye Xinglan melawan Serigala Besar, sementara Yue Zhengyu melawan Penunggang Roh Jahat. Agak sulit bagi mereka bertiga untuk menghadapi lawan mereka secara langsung. Ketika dari barisan yang sama, seorang guru jiwa jahat akan lebih kuat daripada guru jiwa biasa. Meskipun Shrek 7 monster jelas bukan penguasa jiwa biasa, Tuan Roh Jahat yang mereka hadapi ini satu peringkat lebih tinggi dari mereka dalam hal basis budidaya. Selain itu, mereka juga memiliki sistem kontrol yang menguasai roh jahat di belakang mereka yang terus-menerus melemahkan mereka melalui segala macam kutukan. Xie akan senang melakukan sesuatu tentang Master Badut jahat itu, tetapi masalahnya adalah dia harus tetap di belakang untuk melindungi Su Xiaoyan dan Su Lizi. Kemampuan tempur langsung Su Xiaoyan dan Su Lizi terlalu lemah. Jika dia pergi, para penguasa roh jahat lainnya pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerang mereka. Di antara 7 tuan roh jahat yang tersisa, ada 5 tuan roh jahat 5 cincin. 2 dari mereka juga satu-satunya Master Armor pertempuran satu kata, 4 lainnya adalah Master Jiwa Jahat berdering 4.